Baik teman-teman, untuk kalau tadi itu gambar 3 dimensinya ya, jadi ini adalah gambar proyeksinya, proyeksi 2 dimensi dari gambar 3 dimensi yang tadinya saya tampilkan ya. Jadi untuk referensi ukuran nanti kita mengacu pada gambar proyeksi di layar seperti itu, dengan bentukan 3D seperti yang tadi ya, yang ini ya. Nah, ini adalah bentukan 3 dimensinya. Oke, kita buka lagi ya software Mastercam X5 nya. Baik, kita tunggu sampai softwarenya membuka ya. Nah, ini adalah tampilan softwarenya. Sekarang kita mulai untuk menggambar sketchnya dulu ya. Di sini kita berarti harus menggambar rectangle ya, dengan ukuran 100 kali 100. Caranya adalah dengan cara klik ini ya. Yang pertama adalah tab pandangan atas, kemudian create rectangle. Saya aktifkan ini ya, ancor terus centernya saya klik. Ini saya kasih nilai 100, kemudian yang ini juga 100, kemudian saya enter, kemudian saya klik oke. Saya klik fit ya, supaya pas tengah. Nah, ini adalah gambar tampak atasnya. Kemudian langkah yang berikutnya ini garis rectangle yang tadi telah kita buat, sekarang akan kita offset dulu. Offset dengan jarak 10 mili ya, karena tadi radius dari lingirannya ya, atau edges-nya itu radius 10, maka untuk offsetnya saya kasihkan angka 10. Saya aktifkan yang move ya, seperti ini. Jadi arah offsetnya ke dalam garis ya, jangan keluar ya, ke dalam garis, sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita cek ukurannya, ini adalah 80 ya, yang sini juga 80. Oke, setelah kita buat rectangle-nya, membuat bentuk seperti takar ya, seperti ini, kemudian kita akan membuat radiusnya, radius terhadap ini ya, dengan pandangan front atau depan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik create circle center point, kemudian saya klik di sini ya. Saya masukkan nilai radiusnya itu adalah 10 mm. Buat satu lagi ya, sebelah sini. Kita cari titiknya ini ya, titik yang aktif ini ya. Ini juga 10 radiusnya. Ini kalau kita lihat dari pandangan isometri, maka seperti ini. Jadi untuk lingkarannya itu senternya pas segaris lurus ya, segaris lurus dengan garis takar yang tadinya telah kita buat. Ini saya translate dulu ya, saya pindahkan ke sini. Move.
Kemudian dari ini ya, dari radius yang telah tadi kita buat, kita juga akan buat lagi dari pandangan samping ya. Kalau ini tadi kita buatnya dari pandangan depan, sekarang kita buat lagi dengan menggunakan pandangan samping. Nah, seperti ini. Circle, radiusnya 10, enter. Kemudian kita paskan di sini ya. Ini buat satu lagi radius 10, enter. Kita buat di sini. Oke, kita lihat dengan pandangan isometri. Ini saya pindahkan ya, Xform, translate. Ini saya pindah ke sini. Jadi untuk posisi lingkarannya ini tidak harus di sini ya, boleh di sini, boleh di sini. Jadi nggak harus sama dengan tutorial yang saya buat ya. Tetapi untuk ukurannya harus sama. Kemudian langkah yang berikutnya kita harus samakan ya tinggi Z-nya. Jadi tinggi Z antara garis ini dengan permukaan paling atas lingkaran itu tingginya harus sama. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan garis ini, garis yang nyala kuning ini, itu tingginya sejajar dengan center lingkarannya atau titik pusat lingkaran. Nah, itu kita harus samakan permukaan yang paling tinggi di lingkaran terhadap garis rectangle atau tagar yang tadinya telah kita buat dengan cara Xform, translate, kita klik keempat buah lingkarannya, kita end selection atau enter juga boleh. Untuk Z-nya kita turunkan sebesar minus 10 mm. Kita enter, nah, maka akan turun ya, akan turun. Kemudian klik OK. Ini kalau kita lihat, nah permukaan atau garis paling tinggi atau dari lingkaran itu tingginya sama dengan garis rectangle-nya itu. Kemudian langkah yang berikutnya kita akan potong ini ya, karena tadi kan di sini dia kan radius ya. Ini kalau kita perhatikan radiusnya ini berdasarkan, kalau kita mengacu pada lingkaran, ini adalah 1/4 lingkaran ya. Jadi kita buat sama. Untuk ini harus kita buat 1/4 lingkaran ya, dengan cara kita buat garis bantu dulu. Nah, seperti ini ya. Sini ke sini, sini turun, ini juga turun. Klik OK. Kemudian kita trim ya, kita hilangkan yang ini, kita hilangkan yang ini ya, ini, kita undo dulu, kita trim lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini radiusnya adalah 1/4 lingkaran penuh ya. Dan yang ini juga sama ya, kita buat 1/4 lingkaran penuh. Kita buat 1/4 lingkaran penuh. Oh, ini terbalik ya, saya undo dulu. Yang dipakai adalah yang sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk pandangan yang depan ya.
Nah, ini. Kemudian untuk pandangan yang samping juga sama, kita akan jadikan seperempat lingkaran, kita buat garis bantu dulu seperti ini turun, dari sini turun, klik trim, kita klik ya. Ini juga sama, kita klik, kita klik. Nah, jadi seperempat ya. Kita lihat dengan pandangan isometri lah, maka jadinya akan seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan program seperti gambar tadi ya, radius fillet pada edges-nya itu harus menggunakan konsep gambar seperti ini ya. Jadi menggunakan 3 pandangan, yakni pandangan atas atau top, kemudian pandangan depan atau front, pandangan kanan, samping atau right, gitu ya. Seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya, kita bisa langsung membuat toolpad-nya ya. Toolpad wireframe sweep 2 dimensi ya. Klik toolpad. Kita pilih machine type dulu ya, machine type, mill, default, dan stock setup. Untuk panjangnya 100, lebarnya juga sama 100, untuk tingginya misal 50 gitu ya. Nah, seperti ini. Baru kita buat toolpad-nya. Toolpad, untuk pemilihan toolpad sendiri kita pilih yang wireframe, kemudian kita pilih sweep 2D ya, kemudian enter new NC name-nya, kita klik OK. Kemudian ya perlu teman-teman ini ya perhatikan bahwa pemrograman ini berbeda dengan pemrograman sebelumnya ya, 2 dimensi sebelumnya, yakni yang kemarin itu relatif lebih mudah ya. Jadi kalau yang ini nanti di dalam chainingnya atau pemilihan garisnya itu harus membutuhkan improvement ya, improvement dan ketelitian. Jadi untuk chainingnya teman-teman jangan pakai yang chain ya, saya sarankan teman-teman pakai yang ini, single. Klik single, kemudian kita klik radius seperempat lingkaran yang tadi telah kita buat. Nah, seperti ini ya, panah hijau, panah merah. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga bahwasanya untuk pemilihan radiusnya nanti untuk arah panahnya, kalau kita lihat di sini itu menuju ke atas ya, dari sini menuju ke atas. Nah, itu harus dibalik ya. Jadi panahnya itu harus dari atas menuju ke bawah dengan cara klik ini ya, klik reverse. Nah, maka dari panahnya dari atas menuju ke bawah. Kemudian setelah panahnya kita pastikan turun ya atau ke bawah, kita klik garis panjangnya yang ini ya, seperti ini. Nah, maka akan muncul dialog sweep chaining complete ya. Baru teman-teman bisa klik OK atau enter. Maka akan muncul jendela atau dialog ya, dialog enter the intersection point of the across and along contour. Nah, ini kita disuruh menentukan titik pertemuan antara garis radius yang tadi telah kita pilih yang ini dengan garis panjangnya yang ini. Berarti kalau pertemuan berarti ini ya, ujung yang ini ketemu dengan ujung yang ini. Nah, ini ya, pas titik ini kita klik dengan mouse ya, klik kiri. Nah, maka akan muncul menu shift 2 dimensi, kemudian kita create new tool. Untuk pemilihan tool nanti silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Untuk kali ini saya pakai end mill diameter 10, klik OK. Oke. Kemudian untuk coolant on kan, spindle silahkan diisi ya sesuai dengan perhitungan kalian.
dengan menggunakan rumus putaran, kemudian feedingnya semisal ketemu 500 gitu ya. Kemudian kita masuk ke sweep 2 dimensi. Untuk across cut distance-nya kita masukkan nilai yang kecil ya supaya hasilnya halus. Rapid dip absolute-nya juga kita masukkan 0,1 untuk menghasilkan surface yang relatif lebih halus ya. Jadi untuk nilai ini sama ini, kalau kita masukkan nilai semakin kecil itu, maka untuk hasil machiningnya nanti ketika dipraktekkan ke mesin CNC itu akan menghasilkan surface atau permukaan yang halus. Kalau semakin gede ya nanti semakin kasar seperti itu. Kemudian klik OK. Nah ini adalah gerakan toolpad-nya ya, atau generate-nya. Nah ini kalau kita simulasikan, maka akan seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke baik, saya lihat dari pandangan depannya maka akan jadi seperti ini. Oke cukup mudah ya. Kita coba lagi untuk yang bagian sini ya. Bagian sini kita buat lagi toolpad, wireframe, sweep 2 dimensi. Kita jangan lupa ini kita aktifkan yang single. Kita pilih radiusnya, arahnya ke bawah. Kita pilih panjangnya, garis lurus ini, kemudian OK, kemudian enter the intersection point of the across and along konturnya. Saya pilih pertemuan ini ya, garis lurus dan radius, klik. Untuk toolnya sama, ini nanti silahkan diisi ya. Ininya juga 0,1 sama, klik OK. Nah ini adalah pemakanannya juga. Ini yang kita simulasikan. Oke, saya percepat. Oke seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya juga sama langkahnya, toolpad, wireframe, sweep 2 dimensi, single, radius, panjang, OK, titik pertemuan, toolnya sama, ini nanti diisi, ini juga 0,1, klik OK. Kemudian yang ini juga sama langkahnya, toolpad, wireframe, sweep 2 dimensi, single, garis radius, garis panjang, OK, klik titik pertemuan, toolnya sama, ininya nanti silahkan diisi. Kemudian ini 01, 01, semakin kecil semakin halus. Oke, sekarang kita simulasikan. Oke. Oke, jadi sudah sesuai gambar yang 3D-nya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal nanti kita buat markingnya ya, marking text-nya atau stampingnya.
Nah, walaupun secara terlihat ini permukaan pemakanan ini terlihat seperti tidak halus ya, ini kalau kita nanti dipraktekkan di mesin CNC ini sebenarnya akan menghasilkan profil yang halus ya. Jadi ini cuma tampilan di master cam-nya saja seperti itu. Ya mungkin karena grafik komputer yang saya pakai ini kurang apa ya, kurang bagus ya, atau resolusinya kurang tinggi seperti itu. Oke, setelah itu berarti kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kita akan buat name text atau marking atau stamping ya. Nanti untuk teman-teman yang mahasiswa saya, nanti silahkan nanti untuk markingnya nanti ditulis nama sama name kalian. Saya akan mencontohkan tulisan yang lain ya. Misal saya akan buat tulisan ya, jadi masuk ke create letters ya, letters. Saya akan tulis di sini Politama ya. Jadi nanti kita akan membentuk marking bertuliskan Politama. Dan ini adalah fontnya, nanti silahkan disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Untuk alignmentnya ada pilihan horizontal, ini untuk memanjang, kemudian vertikal untuk ke arah naik turun ya. Tab of art ini adalah ketika nanti kita membuat tulisannya itu melengkung, untuk pakai ini ya, ini. Nah, ini adalah radiusnya, ini lengkung atas, kalau ini lengkung bawah. Kalau top of chain ini nanti misal ada garis gitu, nanti penulisannya di atas garis gitu. Cuman untuk kali ini saya pilih yang horizontal. Dan untuk tingginya saya buat 10 ya. Untuk spacingnya nanti otomatis menjadi 2. Kemudian klik OK. Saya klik di sini ya. Nah, Politama seperti ini. Dan klik OK. Jika teman-teman nanti membuat tulisannya ini kok tidak pas tengah gitu, teman-teman bisa geser ya dengan translate. Silahkan nanti. Kemudian dari tulisan ini kita akan buat marking teksnya dengan menggunakan toolpad kontur ya, kontur. Untuk chainingnya saya pilih ini ya. Ini kemudian saya aktifkan parsial ya, parsial lagi, parsial lagi, parsial chain, parsial chain, parsial chain, harus seperti itu ya nanti kalau menyeleksi. Parsial chain, parsial chain, parsial chain, parsial chain, parsial chain, parsial chain, klik OK. Baik, muncul jendela 2D toolpad kontur, kita klik tool, klik kanan, create new tool. Kita pilih Ingress tool. Ini saya kasihkan nilai yang kecil ya, 0,1. Ini diameternya bisa 5. Untuk sudutnya saya ganti 30 derajat. Oke. Oke. Ini untuk fiturnya nanti silahkan diisi ya.
sesuai dengan hitungan kalian. Kemudian saya masuk ke cut parameter. Untuk compensation type nya dari komputer saya ganti dengan off. Untuk depth cut nya nonaktif. Untuk lead in out nya saya nonaktifkan juga. Untuk linking parameternya saya aktifkan yang absolute. Ini saya kasih 5, ini 2. Untuk kedalamannya sedikit saja, minus 0,3 misal, atau lebih kecil gitu, 0,3 min ya, jangan lupa pakai min, colon on. Baik, kita akan coba simulasikan ya. Nah, ini adalah proses markingnya ya, atau stampingnya Polytama. Oke, cukup mudah bukan? Jadi tugas teman-teman nanti adalah ini ya, membuat program wireframe strip 2 dimensi dan stamping atau marking text. Mungkin saya rasa hari ini materinya itu dulu ya. Silahkan nanti teman-teman kerjakan, nanti bisa dikirim melalui Google Classroom ya. Nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom saja. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan komen ya jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru di kuliah kutub yang berikutnya. Sekian, terima kasih.